Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam program Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Yohanes 6 ayat 44 sampai 47. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua, pemuda, remaja, anak-anak sekalian, bacaan ini mengingatkan sebuah inti dari iman kita, yaitu bahwa siapa yang percaya pada Tuhan akan mempunyai hidup yang kekal. Sesuatu yang tentu menjadi dambaan bagi setiap makhluk ya, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu hidup kekal dalam iman Kristen adalah hidup kekal di dalam kasih yang terbaik, yang kasih Allah sendiri. Dengan demikian hidup kekal dalam iman kita adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat mulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, iman kita akan keselamatan atau kehidupan kekal bersama dengan Tuhan dalam bacaan ini diterangkan menurut Yohanes itu terjadi karena anugerah dari Bapa sendiri, anugerah dari Allah sendiri. Jadi kehidupan kekal yang kita dapatkan itu adalah hadiah dari Sang Pencipta kepada kita. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu pun adalah iman yang diberikan sebagai anugerah kepada kita. Jadi dalam iman Kristen, iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anugerah yang nanti mendatangkan keselamatan yang juga adalah anugerah. Jadi usaha manusia sebenarnya pada titik ini hampir tidak ada karena segala sesuatu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, keyakinan akan anugerah inilah yang kemudian harusnya mendatangkan sukacita bagi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah, dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan nantinya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian tidak ada alasan bagi orang Kristen kemudian untuk menyombongkan dirinya, bahkan merasa dirinya paling benar, paling baik di antara yang lain, karena kita sebenarnya hanya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Jadi langkah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah iman yang adalah anugerah ini mengantar kita harusnya kepada kerendahan ya, mawas diri bahwa kita sudah diberkati dan itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, dan tidak pantas bagi kita untuk merendahkan orang lain ya. Justru di dalam anugerah yang besar yang kita terima ini, kita harusnya bersimpati kepada orang lain. Artinya harusnya tumbuh dalam hati kita rasa welas asih kepada saudara-saudara lain yang belum mengenal indahnya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi justru iman yang adalah anugerah ini mengantar kepada kita kepada sikap yang penuh welas asih, belas kasih, dan mengasihi sungguh-sungguh kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki welas asih yang demikian, maka kita akan menjalani kehidupan kita ini bukan dalam semangat penghakiman atau semangat merendahkan, tapi justru semangat yang ingin membantu kehidupan sesama kita, supaya mereka juga dapat merasakan indahnya kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Karena pemilihan dalam kitab Yohanes ini, pemilihan keselamatan atau jamahan iman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah otoritas dari Tuhan sendiri. Karena itu ya pantas bagi kita untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita supaya mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan itu. Beberapa waktu ini, beberapa orang datang kepada saya dan mereka merasa bingung bagaimana ini, apakah harus masuk Kristen dulu untuk mendapatkan pelayanan dari gereja, bagaimana ini anak saya atau keluarga saya memilih model kepercayaan lain dan sebagainya. Beberapa orang mengalami pergumulan itu dan mereka merasakan sangat berat sekali. Dan saya rasa juga ya mungkin sangat berat memang perasaan itu, karena mempertimbangkan iman kepada
Tuhan Yesus Kristus sebagai usaha dia gitu, atau usaha manusia. Kalau kita mengembalikan pada bacaan kita, yaitu anugerah Tuhan. Tuhan memilih dengan cara Tuhan dan kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apakah orang yang ingin keluar dari iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan mencoba beriman dengan cara lain, ya, kita tidak pernah tahu apakah suatu saat dia akan kembali lagi dan justru lebih kuat imannya, ya. Kita tidak pernah tahu itu, dan tugas kita hanya mendoakan dan mengharapkan campur tangan Tuhan menjamah kehidupannya. Pada titik lain, ketika orang bingung apakah saya harus masuk Kristen untuk ikut pelayanan gereja, menurut saya itu tantangan juga bagi kita. Kalau gereja ini sebagai cap atau legalitas identitas, ya mereka harus ikut Kristen dulu untuk mendapatkan pelayanan gereja. Tapi gereja kita kan tidak seperti itu. Gereja adalah pelayan bagi dunia, ya, pelayan atau anugerah bagi dunia. Jadi untuk mendapatkan pelayanan dari gereja, siapapun yang mau tentu akan kita layani. Jadi kekristenan kemudian tidak menjadi pemisah justru antar manusia. Jadi kekristenan justru harusnya menjadi jembatan kerajaan surga yang membawa orang kepada pengetahuan, pengenalan akan indahnya anugerah Tuhan. Dan semoga Tuhan memilih mereka menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain saya ingin menekankan bahwa bersyukurlah untuk iman yang sudah Bapak Ibu miliki, tetapi dalam syukur itu jangan pernah ada penghakiman terhadap orang lain. Justru yang harus kita kembangkan adalah rasa welas asih dan pengharapan yang tulus pada banyak orang supaya mereka mendapatkan anugerah Tuhan dengan cara Tuhan, tentu bukan dengan cara kita. Karena cara Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita pahami. Cara Tuhan jauh lebih besar daripada semua rumus dogmatika kekristenan. Cara Tuhan jauh lebih mulia daripada apa yang kita anggap mulia. Karena itu biarkanlah Tuhan berkarya, membantu banyak orang datang kepada Beliau, dan tugas kita sekarang adalah sebagai orang-orang yang percaya sudah diselamatkan adalah mengembangkan pelayanan cinta kasih kepada dunia ini. Dunia ini membutuhkan sentuhan cinta kasih ilahi, dan Bapak Ibu Saudara dan kita semua dipanggil untuk membawanya, untuk menghadirkannya, dan sungguh-sungguh mempresentasikan keindahan kasih Tuhan bagi setiap orang yang boleh dijumpakan dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah untuk iman saudara dan seriuslah, karena Tuhan sangat serius menyelamatkan kita, maka kita pun harus serius dalam mengikut Tuhan, ya. Kita pun harus serius dalam pelayanan, bahkan kita pun harus mengorbankan banyak hal untuk pelayanan karena Tuhan mengorbankan dirinya. Seberapa besar pengorbanan kita tidak akan pernah melebihi pengorbanan Tuhan, kan? Jadi jangan ragu-ragu dalam pelayanan dan berteruslah mengusahakan karya pelayanan dengan sungguh-sungguh, karena untuk itulah Bapak Ibu dipanggil sebagai orang-orang yang telah diberi anugerah kerajaan surga. Selamat mengasihi, selamat melayani, dan bersemangatlah untuk mensyukuri keselamatan yang telah kita miliki dalam karya-karya yang nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan anugerah-Mu kepada kami sekalian. Sekarang Tuhan, bantu kami Tuhan untuk berbelas kasih kepada sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan memanggil mereka dan mendapatkan anugerah, damai sejahtera, keselamatan, kehidupan kekal bersama Engkau, sama seperti yang telah Tuhan janjikan kepada kami. Bantu kami untuk mengasihi mereka, bantu kami untuk mendukung kehidupan saudara-saudara kami yang lain, ya Tuhan. Jika sebagian dari saudara kami berada dalam pergumulan iman yang menurut saudara kami berat, kiranya Tuhan berkenan memberi jalan keluar, memberi hikmat penyertaan Roh Kudus yang menuntun mereka meniti jalan kehidupan yang telah Tuhan Allah kehendaki dalam kehidupannya. Tuhan, kami berserah kepadamu, dan biarlah kami merayakan iman kami di dalam pelayanan kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kasih kami kepadamu. Haleluya, amin.
Tuhan memberkati.